Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya ikhwan. Hadza Dzulqarnain makir, tukang makar, waspadai makar-makar dia, terutama di zaman sekarang ini yang sedang membuat makar besar, ingin mengadu domba dengan para masyayikh, bersembunyi di baliknya Syekh Shalih Fauzan dan segala macam. Hati-hati. Yang mengatakan dia fil makr dan sampai sekarang belum dicabut. Barakallahu fikum. Wow. Jelas. Gitu ya. Ini sikapnya kita. Jika nggak mungkin belajar sama dia, nggak mungkin taklim sama dia, nggak mungkin lagi antum gabung sama dia, nggak mungkin lagi musyawarah dakwah dengan dia, nggak mungkin kamu undang dia, sudah, alas, alajam. Muncul huru hara yang berikutnya lagi, fitnah besar lagi yang mudah setelah itu. Muncul dari Yaman. Sesuatu yang menghenyakkan salafiyin seluruh dunia. Seorang syekh yang dikenal selama ini sebagai seorang syekh ternyata membuat perjanjian damai dengan Rafidhah, Huthiyah, Kufar. Yang dibahas bukan perjanjiannya, isi dan muatan perjanjiannya yang betul-betul melanggar prinsip Islam wal muslimin, melanggar akidah Islam, bahkan di dalamnya ada unsur kekufuran. Mengatakan dinuna wahid, nahnu muslimun. Khilaf antara kita masalah farak, masalah cabang saja, bukan masalah usul. Ini yang dihindari oleh para ulama. Tampil para ulama meminta dia taubat kepada Allah dengan segera. Taubat dengan segera. Umumkan taubatnya dengan segera. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Syabili, Syekh Al-Bukhari tampil. Ternyata semakin menjadi-jadi ketika dia khutbatul Id menjelaskan ini semua tidak ada paksaan, tidak ada seorang pun yang memaksa saya, besar sekali maslahat dan faedahnya perjanjian ini. Tawa jadi. Tambah parah, akhirnya muncul hukum dari ulama kibar, salah seorang ulama kibar di zaman sekarang ini yang mengatakan hadza rajul maghrur, orang tertipu. Saya mengatakan hadza rajulun mubtadi', balun ikhwani. Ketika muncul pemahaman-pemahaman yang lainnya yang mengingkari jihad, melainkan harus bersama dengan Nabi SAW. Sampai dikatakan hadza istatab fa in taba duriba 'unuquh. Dimintai taubat, diserahkan kepada hakim, dimintai taubat, kalau nggak mau tepuk penggal lehernya. Sampai seperti itu ucapannya para masyayikh dan para ulama. Kibar. Terus menang toa ini toa. Tahu ya ikhwan, jangan sibuk dengan masalah fitnah. Sejak dulu juga tenang. Tidak ada yang namanya mengadakan yang namanya demonstrasi. Tidak ada. Tenang. Di masjid kita sendiri, di markisnya kita, dengan dakwah kita tenang. Ya. Tapi begitu ulama besar bicara, maka kita pun mengikuti para ulama kibar. Al-barakatu ma'a akhirin. Bagaimana dengan Syekh Rabi yang menasihati dengan sabar kepada Abdurrahman Abdul Khaliq sampai bertahun-tahun dan sembunyi-sembunyi, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Emang kita menasihati Dzulqarnain berapa tahun? Sejak daurah pertama. Berapa tahun tuh? Daurah pertama di Jakarta. Bersama Syekh Abdullah Mar'i sama Mamuhri. Itu sudah diislahkan, sudah menyampaikan argumen-argumennya, sampai berusaha didamaikan. Tahun berikutnya ribut kembali, diislahkan kembali, ribut kembali. Kenapa keributan itu? Rebutan permen? Bukan, barakallahu fikum. Apa? Rebutan pengikut? Bukan, barakallahu fikum. Karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita, sehingga berbantah-bantahan. Sampai dinasehati. Sampai ujungnya sekarang ini. Masya Allah. Dinasehati oleh para ulama dengan sabar. Dan yang nasehati juga sama, Syekh Rabi juga. Setiap datang ke sana nasihat lagi. Tinggalkan haula. Tinggalkan mereka hizbiyin. Iya Syekh. Sampai di Indonesia, ya jangan sampaikan pada orang awam. Kalau orang awam kasihan.
Kita lapor lagi, Syekh, katanya kalau orang awam, dia bilang begitu. Justru orang awam yang perlu dibimbing, dia nggak punya ilmu. Diingatkan lagi, kalau sebenarnya azakumullah, dinasihati dengan sabar. Bahkan kalau kalian tahu, termasuk saya yang paling akhir berbicara tentang Dzulqarnain. Kenapa? Karena pengen nasihati. Terus menasihati. Entah nasihat itu dianggap apa? Dianggap usulan saja atau dianggap sebagai basa-basi saja? Jelas, terang. Begitu dia berbicara tentang beberapa ikhwan kita bantah. Dari kalian tidak beda, sama. Engkau harus berbicara, Ustaz. Saya nggak akan berbicara. Kenapa? Karena yang terjadi bukan hanya pada orang ini, terjadi pula pada orang-orangmu. Saya akan berbicara secara umum. Jeleknya internet, jeleknya cari ilmu dengan cara browsing, cari ilmu dengan cara cut and paste. Dia memaksa saya untuk mentahzir beberapa ikhwah yang menjelaskan kebejatan dia, penyimpangan dia, kekurangan jalan dia. Padahal dari orang-orang dia sekian banyak yang bercerca ustaz-ustaz kita habis. Bukan tidak ada nasihat menasehati, tarik menarik ada, tapi tidak semuanya kalian tahu. Tahu-tahu langsung ditahdir. Kata siapa? Langsung ditahdir.